semuanya, kita kembali lagi di video pembahasan soal mengenai materi ekosistem untuk kelas 10 uji kompetensi 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang 10 latihan soal pilihan ganda mengenai materi ekosistem ya. Yuk kita mulai dari nomor 1. Manda mengamati komponen penyusun ekosistem taman sekolah. Hasil pengamatan yang diperoleh Manda adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada biotik, ada abiotik. Pengelompokan komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem taman sekolah yang tepat adalah, di sini kita tahu bahwa untuk biotik dia sifatnya adalah makhluk hidup. Kalau abiotik ada A depannya berarti dia non makhluk hidup, dia tidak hidup. Sehingga kita lihat dulu mana yang termasuk komponen biotik. Kita lihat di sini ada tanaman palem, ulat daun, kemudian ada jamur dan cacing tanah. Kita lihat di sini komponen biotik yang tepat 2, 3, 5, dan 7. Oke, opsinya yang mendekati adalah yang B. Untuk 1, 4, 6, dan 8 benar ya untuk dia komponen abiotik. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Hari menemukan beberapa jenis organisme di sekitar rumahnya. Organisme yang ditemukan antara lain cacing tanah, kutu kayu, dan luwing. Di dalam ekosistem, organisme tersebut berperan sebagai apa? Oke, di sini kita lihat cacing tanah, kutu kayu, dan luwing. Mereka berperan sebagai apa? Mereka berperan sebagai detrivor ya, karena mereka itu adalah saprofit. Di sini pengertian dari saprofit apa? Mereka adalah makhluk hidup yang suka memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sekelompok kelinci dan kambing di padang rumput yang saling berinteraksi akan membentuk apa? Oke, di sini kelinci dan kambing ya. Kelinci dan kambing itu dia beda spesies. Jadi, kelinci sendiri, kambing sendiri. Nah, jika mereka saling berinteraksi, maka mereka akan membentuk apa? Mereka akan membentuk komunitas. Sekelompok kelinci dia termasuk populasi. Nah, kalau kambing di sini adalah organisme yang beda spesies ya. Jadi mereka membentuk hubungan yang disebut dengan komunitas. Oke. Kalau misalnya populasi, mereka tidak benar karena populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup sejenis. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, nomor 4. Di dalam ekosistem sungai terdapat fitoplankton, zooplankton, udang, kepiting, alge, teratai, dan ikan sepat. Organisme autotrof penyusun ekosistem tersebut adalah di sini adalah autotrof. Kita tahu bahwa autotrof itu dia memiliki apa? Autotrof di sini adalah dia harus memiliki klorofil. Karena pengertian dari autotrof adalah dia dapat membuat makanannya sendiri sehingga dia berperan sebagai produsen. Oke, jadi kalau misalnya dia berperan sebagai produsen, jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena apa? Di sini ada udang ya. Udang bukan, ikan sepat bukan, dan kepiting juga bukan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dandi melakukan pengamatan di ekosistem sawah. Saat melakukan pengamatan di ekosistem tersebut, Dandi menemukan beberapa jenis organisme seperti wareng coklat, katak, walang sangit, jamur, tomcat, dan ular sawah. Peran walang sangit dan wareng coklat dalam ekosistem tersebut adalah, kita breakdown dulu. Walang sangit dan juga wareng coklat, mereka dikenal sebagai hama. Hama apa? Hama yang memakan tanaman padi. Sehingga jika dia memakan tanaman padi, dia dapat diindikasikan sebagai hewan herbivor. Hewan herbivor dia dikenal sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Atau dia menempati piramida tingkat 2 ya. Konsumen tingkat 1 berarti dia sebagai konsumen primer. Jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke, kita lanjut soal nomor 6. Interaksi berikut yang menunjukkan kompetisi interspesifik. Oke, kompetisi itu berarti dia terjadi interaksi antara dua makhluk hidup ya. Di sini kalau interspesifik berarti mereka berbeda spesies. Jadi mereka bukan sama satu kelompok. Sehingga jawaban yang tepat adalah dua serigala jantan mereka sama ya. Burung blekok dan burung kuntul. Nah, di sini burung blekok dan burung kuntul mereka itu adalah beda spesies, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kita coba lihat jawaban C, sesama singa. Nah, berarti dia sama-sama ya. Sesama ayam sama, dua ekor ular sawah sama-sama ular. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Di halaman rumah Bu Yasmin terdapat tanaman mangga. Pada batang pohon tersebut terdapat paku simbar menjangan. Pola interaksi yang terjadi antara pohon mangga dan tumbuhan paku simbar menjangan adalah, oke, di sini yang terjadi adalah hubungan yang berupa simbiosis. Nah, simbiosisnya apa? Simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme. Kenapa kok disebut dengan simbiosis komensalisme? Karena tumbuhan simbar menjangan dia menempel di batang pohon sehingga dia mendapatkan nutrisi dari cahaya matahari, dia bisa melakukan fotosintesis. Dan batang pohon mangga itu juga berperan sebagai tempat tinggal atau habitat mereka. Seperti itu ya. Nomor 8. Di dalam ekosistem dapat terjadi interaksi antara Rafflesia dengan akar tumbuhan liana. Bentuk interaksi antara kedua makhluk hidup tersebut sama dengan bentuk interaksi apa? Oke, jika kita lihat Rafflesia, dia termasuk tanaman yang parasit dan akar tumbuhan liana. Sehingga akar tumbuhan liana ini dianggap sebagai inang. Nah, otomatis jika parasit, dia akan menyedot nutrisi dari tumbuhan liana tersebut. Sehingga dia dikenal dengan hubungan apa? Simbiosis parasitisme. Jika kita lihat di sini, yang mana yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi tumbuhan Rafflesia dengan tumbuhan benalu itu sama-sama mereka bersifat parasit. Jika tumbuhan lumut dengan pangkal pohon cemara, oke, mereka sama-sama apa? Mereka sama-sama diuntungkan ya. Kemudian lembah dengan tumbuhan berbunga, dia adalah simbiosis mutualisme. Ikan badut dan anemon laut, dia komensalisme. Ikan hiu dengan ikan remora, dia komensalisme. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 9. Dalam ekosistem kebun ditanami beberapa tanaman cabai, 6 ekor ayam, beberapa ekor burung pipit. Di dahan pohon mangga, di batang pohon mangga juga terdapat banyak semut. Terlihat seorang pemilik kebun sedang menyirami sebatang tanaman jambu air dan memberi makan 7 ekor kelinci. Berdasarkan uraian tersebut, jumlah populasi yang terdapat dalam ekosistem tersebut sebanyak berapa? Oke, kita lihat dulu. Populasi berarti dia lebih dari satu dan harus sejenis. Karena pengertian dari populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup sejenis. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, beberapa tanaman cabai, iya. Kemudian ada 6 ekor ayam, iya. Dan beberapa ekor burung pipit, iya. Dahan pohon mangga karena dia hanya satu tidak bisa ya. Kemudian banyak semut, iya. Pemilik kebun sedang sebatang tanaman jambu air. Nah, ini tidak bisa ya. Kemudian dan memberi makan 7 ekor kelinci. Ini iya. Sehingga ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah 5 populasi. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Jamur Penicillium sp termasuk jamur yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik. Jamur ini dapat berinteraksi dengan bakteri gram positif. Jamur Penicillium menghasilkan racun yang dapat menghambat atau mematikan bakteri gram positif. Sementara itu, jamur Penicillium tidak memperoleh apa-apa atas kematian bakteri tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, interaksi antara jamur Penicillium dengan bakteri gram positif disebut apa? Nah, karena di sini meskipun dia dapat mematikan bakteri gram dan positif, dapat mematikan ya bakteri gram positif. Dalam arti kan sekarang bakteri gram positif itu dia bersifat dirugikan karena dia dimatikan oleh pekerja dari jamur Penicillium. Nah, jamur Penicillium dia tidak mendapatkan apa-apa, guys. Sehingga di sini yang tepat adalah simbiosis amensalisme. Kenapa? Karena simbiosis amensalisme itu terjadi pada dua
spesies yang berbeda, sedangkan satu merasa dirugikan dan satu tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video pembahasan soal mengenai materi ekosistem. Kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow, share, dan subscribe channel ini untuk tahu video-video selanjutnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!